Ibu setuju dengan... Saya pernah loh, suami tak tawari poligami, Mas. Loh beneran, 2,5 tahun suaminya menceraikan itu dengan sadar dan minta maaf kepada dia. Di dalam Al-Quran sendiri itu kan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam Putri Cempang. Jumpa lagi bersama kami Khariratus Sa'adah dan Sholihul Huda. Diskusi khas Putri Cempang. Tema kali ini akan kami sampaikan adalah perempuan dan poligami. Nah, Bu Riro, ya, poligami. Ya, oke, Mas Huda, pripun? Kira-kira bagaimana menurut Ibu tentang poligami? Ya, poligami kan diperbolehkan. Poligami diperbolehkan, tidak dilarang dan juga tidak dianjurkan. Artinya apabila ada orang yang mau poligami, yaitu hak masing-masing orang, begitu Mas Huda. Berarti Ibu setuju dengan poligami? Setuju dan tidak setuju kan faktanya poligami diperbolehkan, Mas. Tentu Allah, Rasulullah mengatur, karena saya muslim ya, mengatur tentang poligami, semua sudah diantisipasi, begitu loh. Bukan soal setuju dan tidak setuju. Saya sebagai perempuan misalnya tidak mau poligami pun tidak mau dipoligami, tetapi agama memperbolehkan. Apakah kita mau atau itu membantah tentang aturan agama? Kan nggak bisa. Jawabnya singkat, Bu Riro mau dipoligami apa tidak? Mau, kalau memang kalau memang alasannya tepat. Begitu ya. Jadi begini, karena saya pernah loh, suami tak tawari poligami, Mas. Loh beneran, suami saya tak tawarin poligami, silahkan kalau mau beristri lagi, karena memang saya tidak bisa punya anak, kan begitu. Tapi ketika beliaunya tidak mau poligami, itu hak beliau. Karena pada dasarnya kalau poligami khususnya di daerah sekitar kita saja, itu kebanyakan orang itu menilai tabu. Tapi dalam tanda kutip poligami kalau menurut bahasa Jawa itu kan sebagai apa itu, perempuan yang dimadu. Perempuan yang dimadu itu nomor 2. Jadi nomor 2 setelah istri sahnya, apakah ini jadi istri siri atau sah kedua tuh saya kira-kira, karena saya sendiri belum pernah punya pengalaman atau tapi ojo wani-wani poligami. Bu Riro sendiri tuh punya banyak sahabat yang dipoligami atau sedang saat ini ya sedang memang pernikahan poligami banyak atau ada cerita menarik, Mas Huda. Teman saya curhat sama saya, nangis-nangis. Rir, suamiku poligami, aku mau minta cerai, kan begitu. Saya tanya, anakmu berapa? Anakku 4. Setelah kamu diceraikan suamimu, untungnya untuk kamu apa? Ya paling tidak saya bebas, perasaanku lepas, kan begitu. Setelah bebas lepas, apakah kamu pasti bahagia? Saya bilang begitu loh, Mas. Ya. Terus akhirnya justru kalau kamu minta cerai, kamu rugi. Kamu menanggung beban anak sendirian. Nah, terus saya harus bagaimana? Cobalah menerima kenyataan. Sekarang ini suamimu poligami, kamu terima dengan ikhlas dulu. Ya nggak mungkin lah, masa istri kok ikhlas di poligami? Ya mungkin, kenapa tidak mungkin? Caranya bagaimana, Rir? Abaikan saja hal-hal yang membuat dirimu tidak nyaman. Nah, oke, bismillah, ya sudah, aku tak nurut dirimu, kan begitu. Suatu hari dia datang lagi, Mas Huda. Ya. Rin, aku wis nurut suamiku poligami, aku wis ikhlas. Tapi maduku kurang ajar kok, gitu loh, Mas. Kurang ajarnya gimana? Mosok sininya habis dicokot-cokotin kan, sampai ke rumah aku lihat, kan begitu. Terus jawab begini, ya sudah, kalau gitu sekarang kamu balesnya gimana? Ya mana yang bisa kamu cokot? Suamimu kamu cokot-cokot lagi sininya atau punggungnya, kan begitu. Oke, sudah.
Setelah itu kemudian dia kembali lagi datang. Aku sudah menjalankan saranmu, tapi ternyata lebih parah lagi sekarang. Apa? Masa dia kalau berhubungan dengan maduku, dia mandinya di rumah. Aku sakit gitu loh, kan begitu. Jangan sakit. Kalau perlu kamu berusaha menyiapkan handuknya, air panasnya, minumannya. Masa aku bisa seperti, coba lah inget anak-anakmu 4 ini loh. Saya bilang gitu loh, Mas. Ya. Akhirnya dia mempraktekkan apa yang saya sarankan. Sampai terakhir dia bilang bahwa madunya minta sepeda motor. Minta uang sama dia, tabungannya kasihkan. Kamu punya tabungan berapa? Aku cuma punya tabungan 7 juta, kasihkan 5 juta. Bilang saja, sudahlah, ikhlaskan itu untuk sesuatu yang lebih besar. Tidak ada 2,5 tahun sudah cerai itu, kembali kepada istrinya. Tidak pernah ada poligami yang sukses. Nggak ada. 2,5 tahun suaminya menceraikan itu dengan sadar dan minta maaf kepada dia. Ini nyata loh, Mas, dalam kehidupan nyata, bukan cerita rekayasa. Karena apa? Karena kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan istri yang dipoligami. Jadi jangan dibantah, karena laki-laki semakin dibantah, semakin ditahan-tahan, durhaka. Nah, semakin berontak kan, dan kita berdosa. Nah, sebetulnya apakah perempuan itu bisa membuka ruang untuk berpoligami? Tidak ada perempuan yang mau dipoligami. Jujur ya, Mas, pengkhianatan itu sakit. Dikhianati itu sakit. Cuman kalau kita mau menganalisa apa sih sebabnya suamiku kok sampai membagi hatinya, kan begitu. Kita harus banyak introspeksi. Pasti ada sebabnya. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri itu kan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Nah, ada yang memaknai itu adalah wasulasa waruba. Masna itu 2 ditambah 2, 4 sampai seterusnya. Padahal itu kan sudah ada batasan di dalam ayat tersebut. Setidaknya saya pernah membuat sebuah tulisan catatan, karena salah satu tokoh di India ya, Asghar Al-Azhar itu sebagai seorang tokoh pembaharu, bahkan tidak setuju terkait dengan ayat tersebut, karena ayat tersebut itu secara historisitas itu adalah pada waktu asbabun nuzulnya itu karena apa? Karena ini menjadi potret saat ini itu adalah dalam tanda kutip adalah kehidupan Nabi pada waktu itu. Banyak sahabat-sahabat yang gugur di medan perang, kemudian karena istri-istrinya itu tidak ada yang merawat dan ngerumati dalam tanda kutip itu adalah ada anak-anak yatim di situ. Nah, dalam dekade pada saat ini itu semakin kesini itu pembahasan poligami itu sebetulnya semakin menarik. Karena apa? Setidaknya laki-laki itu kan kadang ada yang memang kemampuan secara karena hormonnya itu terlalu kuat, dia punya kemampuan yang lebih, sehingga harus artinya diberikan ruang lagi, diberikan yang sesuai dengan tadi, karena diperbolehkan, sehingga kadang-kadang mau tidak mau laki-laki ini artinya secara diam-diam dia punya istri simpanan. Nah, jangan sampai kemudian karena seperti ini artinya sakit bagi perempuan. Nah, Bu Rira ini bagaimana memandangnya ketika seorang laki-laki harus diam-diam menjalin hubungan dengan orang lain? Fenomena laki-laki berpoligami sebetulnya bukan karena seks ya, Mas. Bukan karena seks? Bukan karena seks, semata-mata bukan karena seks. Karena kita kan tahu, kita sama-sama pernah ngaji kan. Yeah. Kalau nafsu laki-laki dengan perempuan itu tinggi perempuan loh, Mas. Tinggi perempuan? Iya dong. Laki-laki itu nafsunya cuma satu. Pertanyaan tadi saya itu adalah ada fenomena satu kebutuhan laki-laki yang karena itu tadi
libidonya atau apa hormonnya terlalu Tidak. Jadi begini, satu perempuan itu bisa melayani 10 laki-laki soal libido. Sebetulnya, kalau soal libido, sebetulnya perempuan yang harusnya dilegalkan poliandri. Tetapi kan tidak mungkin. Kalau poliandri nanti binnya siapa? Ya. Kalau perempuan hamil, anaknya siapa? Kan begitu. Dideteksinya sulit, makanya tidak ada poliandri. Cuman alasan laki-laki untuk poligami, Mas Huda, itu bukan semata-mata karena seksnya tinggi. Karena perempuan itu, Mas Huda, kalau perso ya di Mekah itu tugasnya perempuan hanya epleh-epleh ngelayani laki-laki, ngelayani suami loh. Karena apa? Libidonya tinggi. Tetapi itu pun ketika laki-laki memutuskan untuk poligami, 7 dari 8 orang itu tidak alasan seks. kira-kira apa alasannya? Kebanggaan, prestis, terus kemudian apa ya, kemaruk. Jadi wong lanang nek ndek bojo luwih teko siji bangga. Iki lho lanang tenan. Itu pertama. Kira-kira kayak sing di Madura itu lebih dari satu, katanya itu sudah menjadi orang kaya, catatan ini. Ada yang menjadi istrinya itu 12. Itu kan belum tentu istrinya disentuh. Kalau 12 sehari satu orang, masuk sekarang ini mohon maaf, wis umurnya 45 50 tahun, boyoke wis sakit terus. Jadi kebanggaan saja. Mungkin karena dia punya kelebihan, dikasih kelebihan sama Gusti Allah, bisnisnya banyak, perusahaannya banyak, unit usahanya banyak, sehingga butuh satu orang untuk mengelola yang bisa dipercaya, sehingga memutuskan untuk menikah lagi. Itu juga ada. Jadi, alasannya yang kuat apa ini? Tadi yang pertama adalah kebanggaan. Bangga saja itu. Iya, saya melihat beberapa laki-laki hanya kebanggaan. Yang kedua ya memang diberi perasaan untuk jatuh cinta lagi, karena laki-laki tidak bisa kita tuntut kesetiaan. Tidak bisa dituntut kesetiaan? Tidak bisa. Sejak Nabi Adam sampai Rasulullah, apakah ada cerita laki-laki meskipun itu seorang nabi bisa setia dengan satu istri? Nabi Muhammad? Kecuali Nabi Muhammad istrinya berapa? Tapi setia? Loh, ya enggak dong, beliaunya kan punya istri lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Nah, itu kan berarti sunnatullah gitu loh, Mas. Artinya diperbolehkannya lebih dari satu itu, apakah itu menurut Ibu itu setia atau tidak? Tidak setia. Tidak setia, karena memang laki-laki tidak dituntut untuk kesetiaan. Yang dituntut adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Tidak semata-mata tanggung jawab duniawi, Mas Solihul Huda, tetapi tanggung jawab menghantarkan istrinya masuk surga. Sepanjang istri itu ikhlas nerimo dengan suaminya, jaminannya kan surga. Lah ngapain wong wedok kok angel-angel? Dianggap yang penting dicukupi, nerimo surga. Kalau kemudian ada perempuan yang bejo tidak dipoligami, itu harus bersyukur. Jangan ngadi-adi begitu. Karena laki-laki punya hak untuk poligami. Nah, ketika Rasul ya, dulu kan pernah ada cerita sahabat itu disuruh nikah, kan dia tidak berani takut, karena takut itu karena belum punya pekerjaan, karena orangnya miskin. Nikah, kemudian sudah nikah, terus kemudian masih miskin lagi, suruh nikah lagi. Nah, ternyata banyak istri banyak rezeki. Nah, ternyata satu sisi tidak, selain kebanggaan itu satu istri banyak rezeki. Nah, ini betul apa enggak ini? Kalau soal rezeki sih ada jatah ada wadah. Masing-masing orang berbeda. Banyak kok orang poligami yang rezekinya pas-pasan juga ada. Pertama mungkin sembunyi-sembunyi dari istri pertamanya, setelah ketahuan baru kemudian bisa terus terang, tapi rezekinya pas-pasan. Soal poligami itu soal pilihan, Mas. Tetapi kita harus ingat Nabi Ibrahim alaihissalam menikah yang kedua dengan Dewi Hajar itu ketika usia beliau sudah tua. Dan alasannya untuk meneruskan keturunan. Tapi setelah punya anak Nabi Ismail juga cobaannya luar biasa, kan begitu. Dewi Sarah sampai nangis, sampai bumi bergetar kan, memendam tangisan dari Dewi Sarah, kan begitu. Sehingga memang perempuan itu tidak ada yang mau dipoligami. Tetapi semua perempuan harus sadar bahwa poligami itu diperbolehkan. Dan ada. Nah, laki-laki yang tidak berpoligami apakah kemudian dijamin setia? Tidak, selingkuhannya banyak.
Ya. Selingkuh itu tidak sampai zina loh Mas. Ya, Contoh ini, jujur saja, Mas Huda punya soulmate dengan perempuan, kan tidak harus istri tahu. Tetapi ketika jenengan itu berpegang teguh kepada ajaran agama, kan tahu batas-batasannya. Ini contoh misalnya. Ya, karena di era mana? Di era sekarang, dulu itu HP kalau manual itu kan tidak bisa untuk video call. Ya. Nah, saat ini dukungan teknologi semakin canggih, dukungan teknologi semakin canggih, kemudian juga didukung oleh sebuah fasilitas Android yang lebih canggih juga. Nah, apakah dimungkinkan hal-hal semacam itu, perselingkuhan, kemudian nanti ujung-ujungnya nanti izinnya itu adalah poligami? Enggak lah, zaman kerajaan masih primitif juga banyak raja-raja selingkuh kok. Enggak begitu nah menurut saya. Zaman-zaman primitif di film-film Romawi, film-film kerajaan itu kan permaisurinya sudah cantik, rajanya juga punya selir 100 orang, 50 orang. Sejak zaman dulu sudah begitu, Mas. Kita tidak bisa menyalahkan era, tidak bisa menyalahkan sebuah masa kan begitu. Ini sesuatu proses dunia yang wajar. Jadi jangan sampai kemudian kita gara-gara HP ini banting saja loh. Tidak, dulu nggak ada HP, tapi banyak raja-raja selingkuh. Ya, karena ada juga cerita dari teman saya. Dari teman itu jadi begini, karena dia tuh punya istilahnya itu tadi yang Ibu Rira sampaikan itu soulmate. Nah, ketika karena istrinya itu keras, terus semua akses yang ke perempuan itu kalau bisa itu tertutup. Nah, sehingga ketika mau komunikasi itu bukan terkait karena sesuatu hal dalam tanda kutip itu hubungan serius, artinya hanya hubungan sebuah pekerjaan, tetapi kadang-kadang dimaknai oleh istrinya itu sebagai hubungan yang spesial atau istimewa. Nah, sehingga dia itu menyalahkan karena apa? Satu, Androidnya langsung dilempar. Ini sebuah cerita fakta. Saya sih melihatnya simpel kok. Suami istri itu sudah tidak ada rahasia, kecuali suami kita seorang politisi. Seorang politisi memang harus punya rahasia, Mas. Kita ingat zaman Menak Jinggo. Menak Jinggo. Itu kan yang berkhianat kan justru temannya sendiri, istrinya sendiri. Teman sebantal sekasur kan begitu. Tetapi sepanjang suami kita orang biasa saja, itu tidak boleh ada rahasia. Apalagi sampai misalnya chattingan HP dihapus, istrinya nggak boleh baca misalnya. Ini kan justru mencurigakan. Kalau chattingannya memang soal pekerjaan dan lain sebagainya, saya rasa istri yang cerdas tidak akan cemburu. Cemburu itu kalau ada sapa-sapaan yang bercanda-bercanda yang rada nyeleneh-nyeleneh itu loh Mas, itu pasti cemburu, wajar lah perempuan begitu. Tapi kalau HP saya kan juga di atas meja biasa, teman saya 80% laki-laki, tapi suami saya juga dalam batas wajar bertanya, ini siapa? Tetapi sampai cemburu berlebihan enggak. Kalau ini soal pekerjaan, kok ngapain kok bercanda-bercanda begitu? Ya sudah, kalau bercanda nggak tak bales, kan beliaunya tahu. Ketika laki-laki sudah chat saya dalam kondisi bercanda, nggak saya bales. Nah, dalam kondisi seperti ini tuh kan kadang-kadang kita itu susah. Artinya dalam tanda kutip itu bagaimana memanage komunikasi, terus sehingga hubungan ini betul-betul menjadi harmonis begitu. Oke, sahabat Putri Cempa, yang di mana saja, kita lanjutkan diskusi ini terkait dengan perempuan dan poligami. Nah, menyikapi fenomena yang perempuan di poligami ini, tip untuk laki-laki atau tip untuk perempuan, ya ini bagaimana agar bisa saling mengisi, saling berkomunikasi. Gini Mas Huda, saya akan beri tips laki-laki yang berpoligami, tapi Mas Huda janji jangan berpoligami ya. Insya Allah tidak. Jangan. Jadi begini, untuk laki-laki yang kebetulan saat ini menjalani poligami, tips pertama itu harus adil. Kalau soal perasaan atau batiniah, adil pasti sulit.
Ya. Tetapi soal finansial itu harus adil. Nah, adil juga tidak harus sama loh Mas. Kalau istri pertama anaknya 3, istri kedua anaknya 2, istri ketiga anaknya 4, tentu beda. Karena secara finansial adil itu tidak sama. Kemudian yang ketiga, tips untuk laki-laki yang berpoligami, komunikasi harus selalu jalan dan terbuka. Saya di sini, saya di sini, saya di sini, sehingga masing-masing tidak saling curiga. Ini penting. Nah, laki-laki yang memilih untuk berpoligami pun harus tegas manakala poligami itu sudah sangat memberatkan dia. Jangan dipaksakan gitu loh Mas. Artinya ketika poligami itu sudah terasa berat, ya dia harus punya sikap tegas. Apakah berarti mendolimi perempuan? Ya tidak. Daripada berlarut-larut, saya saat ini punya teman yang kondisinya poligami, istri 1, 2, 3 tidak akur, suaminya sudah tidak kuat, kemudian dia harus bertahan? Tidak. Sebaiknya harus mempunyai sikap tegas, bertiga diajak diskusi. Bagaimana kalau kita pisah? Bagaimana kalau kita terus? Konsekuensinya apa? Itu tips untuk laki-laki. Harus berani, gentle dong. Nggak pisah, konsekuensinya ini. Kalau tidak pisah, konsekuensinya Oke. Kalau tips untuk perempuan yang kebetulan dipoligami ya Mas. Kalau saya seandainya, karena saya memang belum punya pengalaman tentang poligami, tapi saya pernah menyiapkan mental saya di poligami. Saat itu suami tak persilahkan untuk poligami karena kebetulan saya nggak punya anak. Saya mandul kan begitu, nggak punya anak. Tetapi alhamdulillah suami nggak poligami, terus bisa menerima kenyataan kan. Tapi mental saya siapkan seandainya suami berpoligami. Perempuan yang kebetulan memang takdirnya dipoligami, pertama yang harus dilaksanakan adalah menerima kenyataan. Kemudian yang kedua, mengatur strategi. Mengatur strategi. Ya betul, perempuan harus cerdas mengatur strategi. Jangan sampai buru-buru mengambil sikap atau keputusan yang justru merugikan dia dan anak-anaknya. Tetapi mampu melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi dengan suami. Ini perlu. Jangan sampai perempuan begitu lihat suaminya misalnya menikah lagi atau suaminya punya selingkuhan atau apa, kemudian langsung reaktif gitu. Rugi. Justru mengatur strategi supaya suami tetap ada perhatian, ada kasih sayang. Soal kemudian saya sudah jijik, nggak mau disentuh, nggak mau dikumpuli sama suami saya, itu persoalan nanti. Mohon maaf Mas Sholihul Huda, yang menjadi pedoman kita sebagai muslimah, poligami ini diperbolehkan, tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang itu zina. Bagaimana mungkin seorang perempuan sebagai istri merelakan suaminya zina dibanding menikah lagi? Kan banyak. Ya. Kamu boleh punya pacar, tapi jangan sampai menikah. Loh, ini kan pandangan yang salah Mas. Dia merelakan suaminya berzina tetapi tidak memperbolehkan menikah. Ini naif loh. Sehingga perempuan yang kebetulan dipoligami, siapkan mental menerima kenyataan, atur strategi supaya tidak rugi. Sudah itu. Oke, ya ini cukup menarik, sahabat Putri Cempaka. Obrolan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kaum perempuan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.